Selesai kita menjelajahi Istana Topkapi serta mengeksplorasi semua yang ada di dalamnya, kini kita akan menikmati wisata kuliner dan mengunjungi pusat penjualan karpet khas Turki. Karpet ini 100% buatan tangan dan warnanya alami. Inilah toko kue Shahbazar. Di toko kue Shahbazar ini, berbagai jenis makanan ringan dan cemilan melimpah. Terlihat anak-anak sangat menyukai cemilan khas Turki ini. Berikutnya, kita langsung melancong ke toko karpet khas Turki yang cantik dan berkualitas. Di sini, pemilik toko menjelaskan berbagai jenis karpet dengan motif, corak, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Karpet Turki ini memang terlihat berkelas dan berkualitas karena cara pembuatannya secara manual. Seperti Anda tahu, di seluruh dunia ada beberapa negara terkenal sama karpet dan sejadah. Salah satunya negara Turki. Dan kenapa negara Turki yang nomor satu di antara negara lain? Yang pertama, teman saya akan buka terbuat dari wool dan wool. Karpet ini 100% buatan tangan dan warnanya alami. Rajutan karpet ini memang terlihat halus dan detail. Selain itu, bahannya juga sangat berkualitas. Memang karpet Turki ini terkenal di Eropa. Jadi pantas saja jika harga dari karpet dengan ukuran 2x3 meter ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dengan seksama, kami pun memperhatikan dari beragam setiap corak dan motif karpet yang ditujukan. Kira-kira mana ya yang akan kita bawa pulang? Hingga malam hari, kami melanjutkan perjalanan menuju bus Uhud Tour. Di dekat bus, Ustadz dijumpai beberapa pedagang topi. Tanpa ragu, beliau pun membeli beberapa topi. Pedagang topi ini seperti pedagang asongan yang tidak memiliki toko. Ustadz sendiri sepertinya membeli bukan karena kebutuhan, tapi seperti ingin menolong pedagang ini. Insyaallah, barakallahu fiik. Insyaallah. Dan selesai belanja, kami pun bersama Ustadz kembali melanjutkan perjalanan. Berkah, insyaallah. Saat ini sudah memasuki malam hari dan kami pun sudah masuk ke kawasan Jalan Istiqlal. Ingat, Istiqlal Istanbul loh ya, bukan Jakarta pemirsa Gazwa. Gemerlap kota Istanbul memang sangat terasa. Hilir mudik orang-orang dengan kesibukannya di malam hari terlihat begitu meriah. Trotoar untuk para pejalan kaki begitu luas, sehingga kita bisa nyaman menikmati jalan santai di suasana malam kota Istanbul di Jalan Istiqlal ini. Kita lagi program Taksim malam hari, udara cukup dingin. Salah satu program travel. Di sini kami mengunjungi beberapa toko kuliner, termasuk kebab Turki yang terkenal kelezatannya. Ini yang khas Turki, namanya shawarma. Bahkan ada satu toko, orang rela antri demi mendapatkan satu jajanan di malam hari ini. Jalan Istiqlal memang terkenal dengan beragam jenis makanan yang dijajakan. Itu sebabnya Jalan Istiqlal menjadi surganya berburu kuliner di malam hari. Pasar salah satu hal mungkin yang mau nggak mau dikunjungi oleh banyak orang karena kebutuhan. Jadi ada saatnya memang kita mengunjungi, seperti kita sekarang lagi keluar negeri seperti ini. Biasanya memang kita mampir. Yang penting jalankan adab-adabnya. Yang pertama itu baca doa. Karena kata Nabi SAW, sampai masuk pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan dicatatkan baginya
100 atau 1000 pahala, dihapuskan darinya juga jumlah yang sama dari dosa. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau memang kita ada kebutuhan, maka kita lakukan. Yang ketiga, hindari semua transaksi yang haram, riba, manipulasi. Yang keempat, usahakan bertransaksi semaksimal mungkin di toko muslim. Dan itu yang ditekankan sekali oleh Umar radhiyallahu anhu. Allahu a'lam, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat insyaallah. Dan ada lagi yang istimewa di Jalan Istiqlal ini, yakni pemerintah Turki menjamin keamanan di kota ini, sehingga membuat kita nyaman berlama-lama di sini. Makin masuk ke dalam, kami bersama rombongan pun mampir di salah satu toko yang menjual berbagai cenderamata seperti pakaian, jaket, dan sebagainya. Di sini ada banyak sekali berbagai jenis jaket dan pakaian lainnya yang memang brandnya dari Turki dan Eropa. Jadi kalau teman-teman ke Taksim, toko ini termasuk recommended. Selling kaya namanya. Anda tahu apa maksudnya, tapi kaya itu kan bahasa Indonesia orang kaya. Tapi dia rata-rata dia seperti ini, beli 4, bayar 3, maksudnya beli 3 dari 1. Harganya sekitar 60 lira. Semua jenis pakaian. Setelah mendapatkan apa yang dicari, kami pun kembali melanjutkan perjalanan santai malam di Jalan Istiqlal Istanbul, Turki ini. Dan kini kami sudah tiba di Al Madinah Restaurant. Disinilah kami akan menyantap makan malam setelah seharian penuh berkeliling di kota Istanbul. Restoran ini menjadi pilihan karena menu serta tempatnya sangat menjamin kelezatan dan kenyamanan untuk makan malam. Selain itu, di restoran ini juga kita bisa menikmati seni memasak yang diperagakan oleh para koki sebagai hiburan bagi para pengunjung restoran. Di sini juga tidak lupa, para koki yang mengetahui kedatangan Ustadz Khalid bersama rombongan menyambut kami dengan hangat, dengan sebuah surprise. Plakat Uhud Tour yang terbuat dari bahan makanan tersaji untuk kami. Cara memasak seperti ini memang tidak biasa. Meski menggunakan api yang berkobar ini, namun tentunya tidak menggunakan bahan bakar yang membahayakan makanan yang akan disajikan. Meskipun cara masak yang berbahaya, namun sajian tampilan masakan ini sangat menggoda selera. Daging panggang yang disajikan terlihat sangat empuk, bahkan tulang dagingnya pun bisa rontok, dipadu dengan rempah dan nasi biryani. Tidak hanya cara memasaknya yang sangat unik, ternyata cara menghidangkannya pun cukup terbilang unik dengan tempat dan alat yang tidak biasa. Sepertinya ini menjadi sebuah hidangan yang sangat lezat untuk dinikmati. Tidak tunggu lama, kami pun segera melahap hidangan yang ada di meja makan. Dan ada satu lagi nih yang tidak ketinggalan. Ustadz Khalid di setiap perjalanannya selalu tidak lupa membawa sambal dari tanah air dan membagikannya pada jamaah yang suka dengan sambal. Masya Allah. Selesai makan, rombongan Muslim Tur Turki pun kembali melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat untuk menginap. Dan esok hari, rencananya kami akan mengunjungi Menara Galata yang terkenal sebagai benteng pertahanan di masa kejayaan kerajaan Islam di Eropa. Ini Menara Galatanya, dan ini memang fungsinya awal untuk mengawasi kalau ada yang mau menyerang dari laut. Fungsi Menara Galata, posisinya seperti ini kurang lebih. Nah itu, dari arah sana itu laut, dari situ dinaikkan kapalnya Sultan Muhammad Fatih, pelan-pelan, terus naik, melewati ini bukit semua ya, agak turun sedikit. Nah ini sudah dipenuhi dengan bangunan, terus jalan sampai ke yang ada bangunan itu.